Hi guys, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Oke, kemarin kan kita udah bahas tentang Edward kedua, salah satu raja paling kontroversial dalam sejarah Inggris. Nah, sekarang mari kita bahas anaknya, yaitu Edward ketiga yang jadi salah satu raja paling berpengaruh dalam sejarah Inggris. Hidupnya ini dipenuhi kemenangan perang dan juga kejayaan kerajaan. Tapi nggak cuma itu guys, ada juga dramanya. Karena kalau nggak ada dramanya kayaknya nggak seru untuk kita bahas gitu ya. Anyway, cerita Edward ketiga ini juga diwarnai perebutan tahta, skandal percintaan, sampai perang yang berlangsung lebih dari 1 abad. Bagaimana cerita lengkapnya? So, make sure to keep on watching. Edward ketiga lahir pada tanggal 13 November 1312 di Windsor Castle. Dia adalah putra dari Edward kedua dan juga Isabella of France, yang dua-duanya udah pernah aku bahas ya di konten sebelumnya. Nah, kalau kalian udah nonton cerita aku tentang bapak dan emaknya Edward ketiga ini, pasti kalian udah tahu ya, dan bisa nebak sendiri kalau Edward kecil ini tumbuh dalam keluarga kerajaan yang agak dramatis. Tapi aku akan ceritakan sedikit di sini biar merefresh memori kalian juga. Nah, ayahnya Edward ketiga, yaitu Edward kedua, adalah salah satu raja Inggris yang paling dibenci. Karena banyak bangsawan yang menganggap dia ini lemah dan terlalu bucin sama cowoknya. Sementara ibunya, yaitu Isabella, yang dijuluki She-Wolf of France, terkenal sangat ambisius dan juga berani. Jadi dari kecil, Edward ketiga ini sudah sering menyaksikan konflik orang tuanya ini. Saat Edward masih remaja, ibunya bahkan melakukan sesuatu yang luar biasa berani ya, yaitu dia bekerja sama dengan kekasihnya Roger Mortimer untuk menggulingkan Edward kedua dari tahta. Bayangin guys, seorang ibu menjatuhkan suaminya sendiri dan menobatkan anaknya yang baru berusia 14 tahun sebagai Raja Inggris. So, pada tahun 1327, Edward ketiga resmi menjadi raja. Walaupun sebenarnya dia ini belum benar-benar berkuasa. Dia kayak cuman dijadiin simbol aja, jadi kayak cuman raja boneka gitu. Karena yang memegang kendali saat itu justru adalah ibunya dan juga pacar ibunya. Mereka menjalankan pemerintahan atas nama Edward ketiga. Sampai akhirnya banyak orang yang menganggap Mortimer ini terlalu rakus akan kekuasaan dan memperkaya dirinya sendiri. Edward yang masih remaja ini diam-diam memperhatikan semua ini guys. Dan ketika usianya menginjak 18 tahun, kayak udah cukup dewasa lah ya, dia akhirnya mengambil langkah yang mengejutkan. Pada tahun 1330, Edward melakukan kudeta kecil di istana. Dia menangkap Mortimer dan mengadilinya atas tuduhan pengkhianatan lalu dieksekusi. Sementara ibunya dipaksa pensiun dari politik. Karena Edward ini udah muak banget ya. Dia yang jadi rajanya tapi yang berkuasa dan mengatur malah ibunya dan pacarnya. ya untung juga ibunya tuh nggak dieksekusi mati juga kan. Dan sejak saat itulah Edward ketiga baru benar-benar memegang kendali atas Inggris. Sekarang kita masuk ke kisah cintanya. Pada tahun 1328, Edward menikahi Philippa of Hainault. Dan berbeda dengan banyak pernikahan kerajaan yang cukup penuh drama, hubungan mereka ini justru dikenal cukup harmonis. Philippa sangat dicintai rakyat Inggris karena sifatnya yang ramah dan juga murah hati. Mereka memiliki banyak banget anak ya. Totalnya ada 14 orang. Dan dari anak-anak inilah nantinya muncul berbagai cabang keluarga yang akan memicu perang saudara besar Inggris yang dikenal sebagai Wars of the Roses. Ini juga aku udah pernah bahas sedikit ya sebelumnya. Makanya nonton dong video-video aku yang lain ya. Jangan protes mulu gue jarang posting. Gimana nggak jarang posting, orang kalian yang nonton aja dikit banget, kan aku jadi nggak semangat. Udah, males. Oke, bercanda. Kita serius lagi, balik ke ceritanya ya. Sekarang aku mau bahas bagian di mana Edward ketiga ini bisa mengubah sejarah Eropa. Karena Edward ketiga ini memicu perang 100 tahun. Semuanya bermula dari garis keturunan. Ibu
Ibunya Edward ketiga yaitu Isabella adalah putri dari Raja Prancis Philip keempat of France. Ketika raja-raja Prancis dari keluarga Caption meninggal tanpa pewaris laki-laki yang jelas, Edward merasa dirinya punya hak atas tahta Prancis. Dari sudut pandang Edward, klaim itu cukup masuk akal karena kan dia adalah cucu langsung dari seorang raja Prancis. Tapi para bangsawan Prancis nggak setuju. Mereka memilih Philip ke-6 of France sebagai raja baru. Philip ke-6 ini emang masih keluarga dekat dari raja-raja Prancis sebelumnya, tapi kayak hubungan keluarganya itu masih agak jauh gitu loh. Sedangkan secara darah, Edward adalah cucu langsung dari raja Prancis. Dan kalau mengikuti logika modern, pasti kita kayak mikir cucu langsung bukannya lebih deket ya daripada saudara jauh. Iya betul, tapi masalahnya Edward ketiga ini mendapatkan hak tersebut melalui garis perempuan, yaitu kan dari ibunya. Sedangkan Perancis menggunakan prinsip yang kemudian dikenal sebagai hukum salik atau salik law, di mana menurut interpretasi mereka, tahta Perancis tidak boleh diwariskan melalui perempuan. Terus juga ditambah lagi, banyak bangsawan Perancis sangat takut kehilangan pengaruh dan kemerdekaan politik mereka. Karena kan walau gimana pun, walau dia ini adalah cucu langsung dari Raja Perancis, tapi ya Edward ketiga ini adalah Raja Inggris. Oke, anyway, Edward awalnya menerima nih keputusan ini. Dia bahkan sempat memberikan penghormatan feodal kepada Philip ke-6 sebagai Raja Prancis untuk wilayah Inggris di Prancis, terutama Duchy of Aquitaine. Namun, hubungan kedua kerajaan semakin memburuk karena masalah wilayah dan juga perdagangan. Akhirnya pada tahun 1337, Edward mengumumkan bahwa dirinya adalah raja sah dari Prancis. Dan boom, dimulailah apa yang sekarang kita kenal sebagai 100 Years War atau Perang 100 tahun. Dan meskipun namanya Perang 100 tahun, sebenarnya konflik ini berlangsung sekitar 116 tahun. Di awal perang, Edward menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar politisi, tapi juga komandan militer yang sangat berbakat. Salah satu kemenangan terbesarnya terjadi dalam Battle of Crecy. Pasukan Inggris yang jumlahnya lebih sedikit berhasil menghancurkan tentara Prancis yang jauh lebih besar. Kemenangan ini membuat nama Edward terkenal di seluruh Eropa. Lalu pada tahun 1347, Inggris berhasil merebut kota penting Calais. Kota itu kemudian menjadi pijakan Inggris di daratan Eropa selama lebih dari 2 abad. Anaknya yang terkenal yaitu Edward the Black Prince juga ikut menjadi legenda perang berkat berbagai kemenangan militernya. Bisa dibilang pada puncak kekuasaannya, Edward ketiga berhasil menjadikan Inggris sebagai salah satu kekuatan militer paling ditakuti di Eropa. Tapi hidup Edward tidak selalu penuh dengan kemenangan. Pada pertengahan pemerintahannya, Inggris dihantam oleh Black Death. Wabah mematikan ini membunuh jutaan orang di Eropa dan menghancurkan perekonomian. Meskipun ya kerajaan berhasil bertahan, tapi dampaknya sangat besar. Dan ketika usia Edward semakin tua, ada masalah baru guys yang muncul, yaitu masalah gundik. Kali ini gundiknya bernama Alice Ferrers. Siapakah dia? Alice Ferrers adalah seorang wanita muda yang menjadi pendamping sekaligus kekasih Edward di tahun-tahun terakhir hidupnya. Perbedaan umur mereka ini sangat jauh guys, yaitu selisih 37 tahun. Karena waktu deket dengan Edward ketiga, Alice ini tuh baru berusia 18 tahun. Dan masalahnya hubungan mereka ini dimulai ketika Ratu Philippa masih hidup. Jadi hal ini tuh langsung memicu kontroversi yang sangat besar. Banyak bangsawan dan rakyat menganggap Alice ini terlalu berpengaruh terhadap raja yang sudah lansia. Mereka menuduh Alice menggunakan kedekatannya dengan Edward untuk mendapatkan tanah, kekayaan, hadiah, dan kekuasaan politik. Basically gold digger lah. Dan semakin tua Edward, semakin kuat juga pengaruh Alice di istana. Bahkan ada cerita bahwa Alice ini sering duduk di dekat raja saat persidangan dan ikut mempengaruhi keputusan politik.
Sampai pada tahun 1376, Parlemen Inggris yang dikenal sebagai Good Parliament secara terbuka menyerang Alice Perrers. Dia dituduh korupsi dan penyalahgunaan pengaruh, sehingga akhirnya Alice diasingkan dari istana. Sementara itu, Edward sendiri mulai mengalami penurunan kesehatan. Yang membuat situasi semakin tragis adalah banyak orang yang sebelumnya menjadi tumpuannya telah meninggal duluan. Istrinya Philippa wafat pada tahun 1369 dan putra kesayangannya Edward the Black Prince juga meninggal sebelum dirinya. Jadi di tahun-tahun terakhir hidupnya, Edward kehilangan banyak orang-orang terdekat. Pada 21 Juni 1377, Edward ketiga meninggal dunia di Windsor pada usia 64 tahun. Tahtanya kemudian diwariskan kepada cucunya yang masih muda, yaitu Richard II. Kalau ditanya kenapa Edward ketiga dianggap sebagai salah satu raja terbesar di Inggris, jawabannya bukan cuman karena dia ini memulai perang 100 tahun ya. Dampaknya tuh jauh lebih besar dari itu. Pertama, Edward ketiga mengubah Inggris dari kerajaan yang relatif lemah menjadi kekuatan militer utama di Eropa. Sebelum masa pemerintahannya, Inggris sering dianggap berada di bawah bayang-bayang Prancis. Namun setelah kemenangan-kemenangan seperti Battle of Crecy dan Battle of Poitiers, negara-negara Eropa mulai melihat Inggris sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Kedua, dia ini membantu menciptakan identitas nasional Inggris. Ini mungkin terdengar biasa ya sekarang, tapi pada abad ke-14, para bangsawan Inggris masih banyak yang berbicara pakai bahasa Prancis karena warisan dari penaklukan Norman. Di masa Edward ketiga, penggunaan bahasa Inggris mulai meningkat di pemerintahan dan juga pengadilan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, bahasa Inggris kembali menjadi bahasa yang dianggap bergengsi. Banyak sejarawan melihat masa pemerintahannya sebagai awal munculnya rasa kebangsaan Inggris yang lebih kuat. Ketiga, dia ini merevolusi cara berperang. Salah satu alasan Inggris bisa mengalahkan pasukan Prancis yang lebih besar adalah penggunaan pemanah longbow. Edward ketiga sangat mendukung pengembangan pasukan pemanah profesional. Strategi ini mengubah peperangan abad pertengahan dan menunjukkan bahwa ksatria berkuda yang mahal tidak selalu tak terkalahkan. Pokoknya banyak taktik militernya yang kemudian dipelajari oleh kerajaan lain. Dan keempat, dia ini mendirikan salah satu ordo satria paling prestisius di dunia. Pada tahun 1348, Edward mendirikan Order of the Garter. Sampai hari ini, Order of the Garter masih menjadi penghargaan satria tertinggi di Inggris dan tetap diberikan oleh keluarga kerajaan. Jadi warisan Edward ini masih hidup hampir 700 tahun kemudian. Kelima, dia memperkuat parlemen. Ini agak ironis ya, karena dia adalah raja yang kuat. Namun karena perang membutuhkan banyak uang, Edward harus sering meminta persetujuan parlemen untuk mendapatkan pajak tambahan. Akibatnya, parlemen menjadi semakin penting dalam sistem pemerintahan Inggris. Dan dalam jangka panjang, hal ini membantu perkembangan tradisi politik Inggris yang akhirnya membatasi kekuasaan raja. Tapi dampaknya tidak semua positif, guys. Klaim Edward atas tahta Prancis yang memicu 100 Years War yang berlangsung lebih dari 1 abad, perang ini tuh menelan biaya yang sangat besar ya, menyebabkan kematian ratusan ribu orang dan menguras sumber daya kedua negara. Jadi ya, salah satu warisan terbesarnya juga menjadi salah satu konsekuensi paling mahal dalam sejarah Eropa. Nah, itu dia cerita tentang salah satu raja paling berpengaruh atau salah satu raja paling besar di Inggris. What do you think, guys? Semoga video ini bermanfaat, bisa menemani waktu kalian dan juga menambah wawasan kalian. Kalau kalian punya tambahan tentang Edward ketiga, boleh banget komen aja di bawah. Atau kalian mau request tentang tokoh sejarah yang lain, pokoknya just let me know in the comment. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Pokoknya ajak teman-teman kalian nonton, share ke grup WA kalian kayak apa kayak gitu biar rame yang nonton, biar aku semangat juga ngonten cerita buat kalian. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye guys. By the way, soft lens aku cantik banget. Ini aku udah taruh linknya di description box, so check it out.